Nah, kemudian langkah-langkahnya ya itu tadi ya, langkah-langkah bagaimana menciptakan sebuah novel, apa namanya, novel misteri yang menarik adalah pertama kita buat teka-teki ya. Jadi, teka-teki itu adalah yang pertama gitu. Apa yang menjadi inti novel misteri adalah teka-tekinya. Apa kejahatannya apa, pelakunya itu, apa, gimana cara mencarinya, itulah intinya ya dari sebuah novel misteri. Yang kedua adalah kita memperkenalkan karakter detektifnya. Jadi ya ya kalau tadi novel roman karakter utamanya, pemeran utamanya, tokoh utamanya adalah pria dan wanita yang saling mencintai ya kalau roman apa kalau yang misteri ya tokoh utamanya adalah si detektif ya makanya harus dibangun karakter detektif seperti apa dia juga diperkenalkan oleh penulisnya gitu. Kemudian juga eh, perkenalkan juga petunjuk ataupun apa namanya petunjuk ataupun red herring ya yang bisa tanda petik mengecoh pembaca ya karena kita sering kan baca buku novel misteri kita sudah menuduh nih pelakunya adalah si A misalnya yang adalah orang mungkin orang yang memang sudah dikarakterkan sebagai orang jahat ataupun orang yang jauh dari kehidupannya si korban pelaku kejahatan itu gitu kan tetapi justru yang akhirnya yang jadi pelakunya adalah justru orang yang paling dekat dengan si korban gitu dan orang itu adalah orang yang selama ini dikenal baik. Nah, eh, akan tetapi dengan membuat suatu petunjuk ataupun juga red herring yang sifatnya tanda petik bisa mengecoh pembaca, pembaca malah mengarahkan kepada tokoh yang lain. Ya inilah apa namanya salah satu kunci dari sebuah novel misteri yang menarik sehingga ya mau tidak mau ya kemampuan dari seorang penulis novel misteri harus bisa membuat seperti itu gitu. Yang bisa jadi itu tidak dimiliki atau tidak harus dimiliki oleh penulis roman ya. Kalau roman kan ya secara umum kisah cintanya itu bisa ditebak lah. Ya artinya apalagi kalau inilah ya kita bicara lagi novel apa namanya Merawat Takdir Cinta ini kan adalah suatu kisah pengantin baru ya udah pasti ya kisah cintanya tidak akan bergerak dari si tokoh prianya Adi dan tokoh wanitanya si Indah gitu karena mereka udah menikah ya walaupun mungkin bisa aja dibuat di tengah jalan itu mereka bercerai tapi secara umum sebuah novel percintaan itu ya kebanyakan tuh happy ending ya jarang yang apa namanya nggak happy ending makanya udah dipastikan ya pasti ya itu kisah cintanya akan ya antara si istri dan suami gitu jadi tidak akan kemana-mana nah tinggal bagaimana dinamika dari kisah cintanya tersebut nah itulah kemampuan dari si penulisnya bagaimana membuat menggali sebuah konflik dan juga sebuah ikatan emosional dan ikatan romantisme dari tokoh yang si pembaca udah tahu gitu tokohnya pasti akan itu nggak akan ke yang lain. Nah, sebaliknya novel misteri justru dia bagaimana agar ada selalu tanda tanya dari pembacanya gitu mengenai penokohan-penokohan yang ada di misteri tersebut. Karena si pembaca tidak bisa menebak akhir jalan cerita sebuah novel misteri sebelum itu dibuka sendiri oleh penulisnya gitu ya. Dan bisa jadi biasanya dibukanya di belakang sehingga eh, itulah perbedaannya kan. Saat kalau roman udah ketahuan pelakunya bagaimana, siapa saja, tinggal bagaimana jalan cinta romantismenya seperti apa. Sementara kalau di novel misteri ya benar-benar itu ya ini gitu. Artinya benar-benar pembaca itu tidak bisa tahu gitu siapa tokoh antagonisnya lah penjahatnya itu siapa gitu dan itulah yang dipertahankan sampai cerita berakhir. Nah itu perbedaannya kurang lebih itu teman-teman ya. Jadi menunjukkan bahwa sebetulnya walaupun sama-sama novel antara dua novel genre tersebut mempunyai karakter yang sangat berbeda gitu. Dan yang kemudian adalah ya itu sih apa namanya ya sehingga dengan perbedaan itulah bisa jadi yang saya bilang tadi kalau saya terus terang juga nggak suka setidaknya saat ini belum tertarik belum terchallenge untuk menulis novel misteri saya lebih menulis novel bergenre roman ya teman-teman bisa lihat di etalase 4 sampai 10 itu semuanya novel-novel roman ya kecuali satu ya yang apa namanya novel Citaku Berawal Pesantren ini novel sastra anak sih akan tetapi kurang lebih kalau novel sastra anak itu ya pengolahannya, kemudian juga cara penulisannya, penggalian idenya kurang lebih sama dengan novel bergenre roman sih. Hanya ya kalau di genre roman ya cerita kisah cinta, ya kalau di novel anak biasanya seperti di ini ya di novel Cintaku Berawal Pesantren ya ini adalah kisah persahabatan gitu, kisah persahabatan antara teman-teman dalam satu pesantren. Nah itu
bedanya di situ aja sih, tapi secara pengolahan tulisannya kurang lebih sama sih. Nah, makanya itu sih teman-teman ya, apa namanya, jadi kita baru bahas dua aja, romansa dengan misteri aja, kita sudah bisa melihat bahwa masing-masing mempunyai karakter novel, karakter penceritaan, karakter alur cerita, dan juga karakter penulisan yang berbeda, sehingga sangat mungkin itu apa namanya, penulisnya adalah orang-orang yang berbeda gitu.